Bismillah, Alhamdulillah. Jumpa kembali, selamat mendengarkan. Let's enjoy. Tokoh kedua yang pantas diteladani oleh para muslimah adalah Aisyah binti Abu Bakar. Dialah wanita yang terkenal dengan kecerdasannya, sekaligus menjadi istri Rasulullah SAW yang paling muda. Jika Khadijah adalah istri Rasulullah SAW yang memiliki kematangan jiwa dan mampu mengalirkan cinta kepada Rasulullah, maka Aisyah adalah gabungan dari pesona kecantikan, kecerdasan, dan kematangan. Ia juga menjadi wanita istimewa karena kemahirannya dalam menyampaikan ilmu. Aisyah radhiyallahu anhu adalah putri dari Abdullah bin Quhafah bin Amir bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Marwah bin Ka'ab bin Luay, atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan berasal dari suku Quraisy atau Taimiyah Al-Makkiyah. Menurut riwayat, ibunya bernama Ummu Ruman. Akan tetapi, riwayat-riwayat lain mengatakan bahwa ibunya adalah Zainab atau Wa'id binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syam. Aisyah dilahirkan pada bulan Syawal pada tahun ke-9 sebelum Hijriah atau 4 tahun setelah diutusnya Rasulullah SAW menjadi Rasul. Dalam misi dakwah Rasulullah SAW, Aisyah digolongkan sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Sejak kecil oleh orang tuanya ia sudah dikenalkan dengan Islam. Ia dididik dalam naungan Islam sehingga tumbuh menjadi gadis periang dan lincah. 2 tahun setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid, datanglah wahyu kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau pun mengatakan kepada Aisyah, "Aku melihatmu dalam mimpi selama 3 bulan. Malaikat mendatangiku dengan membawamu dengan menutupimu dengan kain sutra. Ia berkata, 'Inilah istrimu.' Maka aku pun membuka wajahmu dan ternyata engkaulah wanita yang tertutup kain itu. Maka aku berkata, bila ini dari Allah, dia pasti akan melakukannya atau menakdirkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendengar kabar itu, Abu Bakar dan istrinya sangat senang. Terlebih lagi ketika Rasulullah SAW setuju menikahi putri mereka Aisyah. Beliau mendatangi rumah mereka dan berlangsunglah pertunangan yang berkah itu. Setelah pertunangan itu, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama para sahabat, sementara istri-istri beliau tinggal di Mekah. Setelah menetap di Madinah, beliau mengutus orang untuk menjemput mereka, termaksud di dalamnya Aisyah. Karena cuaca buruk yang melanda Madinah, Aisyah sakit keras dan badannya menyusut. Seperti halnya yang dialami orang-orang muhajirin. Menyaksikan hal itu, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah. Atau bahkan lebih lagi, sembuhkanlah penghuninya dari penyakit. Berikanlah keberkahan kepada kami dalam timbangan dan takarannya. Lindungilah kami dari penyakit dan alihkanlah penyakit itu ke Juhfah." Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW dan cuaca berangsur membaik sehingga hilanglah penyakit yang melanda kaum muhajirin. Aisyah pun sembuh dan bersiap-siap menghadapi hari pernikahan dengan Rasulullah SAW. Dengan izin Allah, menikahlah Aisyah dan mas kawin 500 dirham. Ketika ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman tentang jumlah mahar yang diberikan Rasulullah, Aisyah menjawab, "Mahar Rasulullah kepada istri-istrinya adalah 12 uqiyah dan 1 nasyi. Tahukah kamu 1 nasyi itu?" Dijawab, "Tidak." Kemudian lanjut Aisyah, "1 nasyi itu sama dengan setengah uqiyah, yaitu 500 dirham. Maka inilah mahar Rasulullah terhadap istri-istri beliau." Hadis riwayat Muslim. Betapa besar cinta Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anhu.
dan itu sudah diketahui oleh kaum muslimin saat itu. Oleh karenanya, kaum muslimin senantiasa menanti-nanti datangnya hari giliran Rasulullah pada Aisyah sebagai hari untuk menghadiahkan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan seperti itu menimbulkan kecemburuan di kalangan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Tentang hal ini, Aisyah pernah berkata, "Orang-orang berbondong-bondong memberi hadiah kepada hari giliran Rasulullah padaku. Karena itu, teman-temanku atau istri Nabi yang lainnya berkumpul di tempat Ummu Salamah. Mereka berkata, 'Hai Ummu Salamah, demi Allah, orang-orang berbondong-bondong memberikan hadiah kepada hari giliran Rasulullah di rumah Aisyah. Sedangkan kita juga ingin memperoleh kebaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Aisyah.' Melihat reaksi seperti itu, Rasulullah meminta kaum muslimin untuk memberikan hadiah kepada beliau pada hari giliran istri Rasulullah yang mana saja. Ummu Salamah pun telah menyatakan keberatan kepada Rasulullah. Dia berkata, 'Rasulullah berpaling dariku. Ketika beliau mendatangiku, aku pun kembali memperingatkan hal itu. Tetapi beliau berbuat hal yang serupa. Ketika aku mengingatkan beliau untuk yang ketiga kalinya, beliau tetap berpaling dariku. Sehingga akhirnya beliau bersabda, 'Demi Allah, wahyu tidak turun kepadaku selama aku berada di dekat kalian, kecuali ketika aku dalam satu selimut bersama Aisyah.' Hadis riwayat Muslim. Sekalipun perasaan cemburu istri-istri Rasulullah terhadap Aisyah sangat besar, mereka tetap menghargai kedudukan Aisyah yang sangat terhormat. Bahkan, ketika Aisyah wafat, Ummu Salamah berkata, 'Demi Allah, Aisyah adalah manusia yang paling Rasulullah cintai setelah Abu Bakar.' Di antara istri-istri Rasulullah, Saudah binti Zam'ah sangat memahami keutamaan-keutamaan Aisyah, sehingga dia merelakan seluruh malam bagiannya untuk Aisyah. Suatu hari, Safiyah bin Huyai meminta kerelaan Rasulullah melalui Aisyah, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah. Suatu ketika, Rasulullah enggan mendekati Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Karena itu, Safiyah berkata kepada Aisyah, 'Hai Aisyah, apakah engkau dapat merelakan Rasulullah kepadaku? Dan engkau akan mendapatkan hari bagianku.' Aisyah menjawab, 'Ya.' Kemudian Aisyah mengambil kerudung yang ditetesi minyak zafran dan disiram dengan air agar lebih harum. Setelah itu, Aisyah duduk di sebelah Rasulullah, namun beliau bersabda, 'Ya Aisyah, menjauhlah engkau dariku. Hari ini bukan hari bagianmu.' Kemudian Aisyah berkata, 'Ini adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada dia yang dikehendakinya.' Aisyah kemudian menceritakan duduk permasalahannya dan Rasulullah pun rela kepada Safiyah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Aisyah sangat memperhatikan sesuatu yang menjadikan Rasulullah rela. Aisyah menjaga agar jangan sampai Rasulullah menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan darinya. Karena itu, salah satunya, Aisyah senantiasa mengenakan pakaian yang bagus dan selalu berhias untuk Rasulullah. Menjelang wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah selama sakitnya hingga wafat. Dalam hal ini, Aisyah berkata, 'Merupakan kenikmatan bagiku karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuanku.' Masya Allah.